Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu pemirsa TV Kompas. Senang sekali pagi ini bisa berada di tempat ini untuk membawa renungan yang singkat untuk membangun, menghibur, dan menguatkan kita semua. Nah, hari ini tema yang akan dibawa adalah nasihat terakhir Rasul Paulus ketika ia berada di penjara, yang menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi, yang pada saat itu mereka mendengar guru atau pemimpin rohani mereka, yakni Rasul Paulus yang terpenjarakan oleh karena di dalam pemberitaan Injil. Dan natsnya diambil dari Filipi pasal 4, ayat 4 sampai ayat 8. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Surat ini merupakan satu kondisi yang sangat kontradiktif daripada muatan surat. Kalau kita melihat Rasul Paulus pada saat itu ia dipenjarakan, tetapi ia memberikan penulisan narasi yang membangun jemaat yang sedang berduka oleh keberadaan Rasul Paulus itu. Rasul Paulus itu memberikan sebuah pemahaman bahwa hidup yang tidak berpusat pada realita kenyataan yang dihadapinya. Yang walaupun dirinya secara fisik dipenjarakan, tetapi penjara tidak cukup kuat untuk memenjarakan psikisnya. Penjara tidak cukup untuk memenjarakan ide pengajaran tentang muatan Injil. Justru pemenjaraan daripada dirinya membuat Injil itu bisa disebarkan, dikabarkan di semua kalangan, khususnya para kriminal yang ada di dalam penjara bersama-sama dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa dinamika kehidupan menderita itu merupakan hal yang normal. Nah, kalau dilihat dari Filipi pasal 1 ayat 29, Paulus itu menjelaskan kepada jemaat bahwa iman Kristen yang sempurna seperti satu sisi koin yang bermata dua. Bahwa kekristenan percaya merupakan sebuah anugerah dan diselamatkan. Nah, namun selain mengisi keselamatan itu, menjalani realita kehidupan bahwa menderita itu juga merupakan bagian daripada anugerah. Penderitaan itu merupakan sebuah kehormatan, boleh melengkapi penderitaan daripada tubuh Kristus. Bahwa Kristus sebagai kepala, ia sudah menderita, dan semua orang percaya merupakan tubuh Kristus harus membekali dirinya untuk menjalani penderitaan. Itu merupakan hal yang normal. Paulus mengingatkan bahwa hidup ini merupakan pilihan. Terlalu fokus pada permasalahan itu akan membawa suasana hati kita jatuh ke dalam kekhawatiran yang berlebihan. Orang yang khawatir itu akan mengalami satu situasi atau kondisi berhenti pada satu titik yang sangat tidak produktif, mengasihani dirinya sendiri, sehingga membuat hatinya terluka, hatinya pahit. Kemudian, apa yang harus dilakukan? Rasul Paulus itu memberikan nasihat bahwa daripada memilih khawatir tentang situasional keadaan kehidupan, alangkah baiknya itu memilih tetap bersukacita di dalam Tuhan dan tetap bersukacita. Mengapa Rasul Paulus itu mengingatkan kepada jemaat Filipi dan tentu kepada kita semuanya menghadapi realita kehidupan yang penuh dengan tantangan dan berintangan. Bersukacita itu akan membangkitkan kekuatan yang ekstra bagi kita sehingga cakap kita menanggung penderitaan dan kesukaran. Menghadapi tantangan dan berintangan, kesukaran, penderitaan itu, orang-orang sekeliling kita melihat itu akan
membawa sebuah energi yang positif bagi lingkungan di mana kita ditempatkan. Kekristenan kalau kita terlalu fokus pada realita tantangan kehidupan, maka kita akan sulit untuk mengimplementasikan panggilan untuk berbuat baik. Seluruh kehidupan orang percaya itu harus diisi dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu merupakan sebuah pembuktian bahwa menghidupi iman Kristus yang di dalam diri kita, sehingga hasil daripada kemanunggalan, pergaulan, respon seluruh kehidupan kita ini didorong oleh kemurnian hati maupun kesalehan hidup melalui daripada tutur kata dan perilaku yang tidak melukai sesama. Tutur kata itu harus memiliki muatannya, membangun, menghibur, menguatkan. Setiap pernyataan, narasi maupun diksi yang dikeluar daripada bibir lidah ini harusnya itu menjadi kabar baik bagi orang-orang sekeliling lingkungan kehidupan kita. Atau dengan kata lain bahwa setiap perkataan penyertaan kita itu harus menghangatkan suasana yang sedang membeku. Harus perkataan pernyataan kita itu menyejukkan bagi suasana yang sedang dalam keadaan panas. Panggilan kekristenan mengisi seluruh kehidupan kita dengan perbuatan baik sehingga mampu merefleksikan Kristus yang menghidupi di dalam diri kita. Kekristenan yang fokus kepada permasalahan dan jatuh pada satu titik kekhawatiran yang berlebihan sehingga lari daripada fokus kehidupannya. Realita penderitaan dan kesukaran itu bagaimana caranya menghadapi tantangan kehidupan. Paulus mengajarkan nasihatnya itu bahwa alangkah baiknya itu setiap permasalahan itu dikomunikasikan melalui doa. Diserahkan kepada Tuhan dengan ungkapan ucapan syukur. Ungkapan syukur dalam doa yang dinaikkan kepada Bapa Surgawi itu sebagai implementasi bahwa menyerahkan seluruh kehidupan yang penuh dengan tantangan, membiarkan tangan Tuhan untuk bekerja turut di dalam bagian kehidupan kita yang penuh dengan tantangan realita kehidupan. Sehingga Tuhan itu sanggup mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Memilih menyerahkan tantangan kehidupan hidupnya ke dalam tangan Tuhan dengan ungkapan syukur adalah sebuah situasional itu bahwa kita menggantungkan seluruh kehidupan kita pada Tuhan. Upah daripada mengandalkan seluruh kehidupan pada Tuhan itu, maka nasib kita ke Tuhan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran airnya. Yang walaupun panas terik datang menghampiri badai gelombang permasalahan hidup. Ya. Seluruh kehidupan kita seperti pohon yang memiliki akar yang merambat sampai kedalaman batang air yaitu Tuhan sendiri. Sehingga menunjang seluruh asupan gizi daripada penghidupan kita. Daun tetap hijau dan berbuah setiap saat. Ibu bapak yang terkasih, pagi hari ini, kalau kita melihat nasihat yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat yang ada di Filipi, hal ini tentu sangat berkaitan kenyataan dengan kehidupan kita masa kini. Hidup adalah menuai dengan persoalan yang selalu satu persoalan belum selesai, masalah yang lain juga akan muncul. Tetapi kekristenan adalah ketika kita membangun satu kedekatan dengan Tuhan, dengan selalu berdoa dengan ungkapan syukur, mengeluarkan seluruh unek-unek permasalahan kita kepada Tuhan dan bersyukur menyerahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan itu akan memberikan damai dan sejahtera kepada kita. Filipi 4 yang tadi kita baca ayat 7 itu di situ dituliskan kepada kita itu bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerah hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Artinya dalam bahasa sederhana, menghadapi tantangan dan rintangan, memutuskan memilih tetap bersuka cita, memutuskan menyerahkan persoalan hidup kita ke dalam tangan Tuhan,
maka Allah damai sejahtera itu akan hadir memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita akan enak makan, kenyang tidur. Bukankah itu yang dicari oleh dunia? Masalah selalu ada. Tetapi hal yang membedakan kekristenan itu adalah kemanunggalan Allah di dalam kehidupan semua orang percaya. Ketika kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, kita tidak terjebak kepada khawatir yang berlebihan. Khawatir yang berlebihan itu mendorong Allah itu keluar dari kehidupan kita. Tetapi ketika kita datang berdoa dan dengan ungkapan syukur menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu akan berkuasa atas kehidupan kita. Allah Shalom, Allah damai sejahtera itu akan bertata, memerintah di dalam seluruh penghidupan kita. Sehingga hati kita penuh dengan ketenangan, pikiran kita penuh dengan kesejahteraan. Kita dimampukan untuk tetap berjalan semakin kuat bersama-sama dengan Tuhan di dalam mengisi kehidupan sebagai panggilan untuk merefleksikan kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana caranya penerapan kehidupan memilih tetap bersuka cita di tengah-tengah penderitaan dan memilih berdoa dan bersyukur menyerahkan kehidupan kepada Tuhan? Hal yang diajarkan oleh Rasul Paulus, ia berkata demikian di ayat yang ke-8. Ayat ke-8 itu merupakan sebuah kesimpulan yang ditarik oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ngomong demikian, jadi akhirnya kesimpulannya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ibu bapak yang terkasih di dalam Kristus, Paulus memberikan kesimpulan daripada nasihat untuk memilih hidup bersukacita, menghindari khawatir yang berlebihan, menyerahkan seluruh kehidupan, dituangkan keluh kesah kepada Allah dengan ucapan syukur, tidak mencari siapa yang harus bertanggung jawab yang mengkondisikan kita mengalami penderitaan dan kesukaran. Paulus ngomong demikian itu bahwa konsistensi kita harus merefleksikan kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita yang melekat sebagai identitas orang percaya. Orang percaya harus merefleksikan Kristus yang menghidupi di dalam diri kita, baik melalui tutur kata maupun perilaku yang tidak melukai sesama atau tidak menyakiti sesama. Melainkan seluruh muatan hidup kita harus menjadi hadiah bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita itu harus bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi lingkungan. Seluruh kehidupan kita itu harus menyehatkan lingkungan di mana kita ditempatkan. Anggota keluarga kita, kehadiran kita harus menjadi hadiah bagi pasangan hidup kita, menjadi hadiah bagi anak-anak kita. Begitu juga menjadi hadiah bagi komunitas di mana kita ditempatkan, baik di dunia kerja nyata maupun di tempat di mana kita berinteraksi. Kompetensi akan tercapai bahwa memilih selalu bersukacita di dalam menghadapi tantangan dan rintangan, serta tidak lupa kehilangan identitas untuk merefleksikan kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Maka harus membangun kehidupan doa yang selalu disertai dengan ucapan syukur dan mengelola seluruh kehidupan. Berpikir yang kudus, berpikir yang suci, berpikir yang manis, berpikir yang sedap didengar, semua yang kebajikan dan patut dipuji itu dimasukkan di dalam seluruh kehidupan kita. Artinya seluruh pengetahuan kebenaran yang mendatangkan hal yang sukacita, mendatangkan hal yang suci, mendatangkan hal yang sedap didengar. Sehingga ketika di dalam menghadapi tantangan, rintangan, persoalan hidup, dari hati mengalir keluar dari mulut, dari mata melihat persoalan hidup,
mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi sikap hati. Sehingga respon hati kita selalu keluar perkataan yang baik, perkataan yang suci, perkataan yang kudus, perkataan yang menyenangkan bagi orang-orang di mana kita berinteraksi. Sehingga setiap kali mereka mendengar seluruh komentar, nada, diksi, dan narasi, mereka itu akan memperoleh sukacita, hadiah bagi yang mendengar. Bahkan seluruh perilaku kita juga akan menjadi hadiah bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Karena dari dalamlah internal, dalam ketika kita mulai memasukkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang kudus, semua yang mendatangkan sukacita yang dimasukkan di dalam seluruh kehidupan kita, yang melekat, menyatu dalam kehidupan kita. Sehingga mampu ketika menghadapi persoalan, respon yang keluar, yang seluruh keluar yang telah sudah mulai melekat di dalam diri kita orang percaya, maka itu akan terefleksikan di dalam tutur kata, terefleksikan di dalam sikap, terefleksikan di dalam tindakan yang tidak melukai sesama kita, maupun tindakan dan perbuatan serta perkataan yang tidak menyakiti sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.